hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan Maha Datang buka akal otak pikiran kami supaya apa yang diberikan Ibu Guru dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Eti. Ketua kelas, apakah ada teman yang tidak hadir hari ini? Cuma 2 orang saya sakit. 2 orang sakit. Ayo, kita berdoa supaya kedua teman kita bisa lekas sembuh dan ada bersama-sama dengan kita dalam kegiatan pembelajaran. Baik, apakah anak-anak masih mengingat pembelajaran pada jenjang sebelumnya tentang benda-benda di sekitar kita? Masih. Coba sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, silakan Vicky. Ya, itu seperti meja, Ya. kursi, papan tulis, dan lain-lain. Ya, meja, kursi, papan tulis. Ada lagi yang lain? Ya, Tika, silakan. Lemari, foto, seperti di luar itu pohon, Oh iya, baik. dan lain sebagainya. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Mengapa kita harus mempelajari tentang benda-benda yang ada di sekitar kita? Ya, silakan Mona. Agar mudah dipelajari. Ya, baik sekali. Supaya kita mudah dalam mempelajari klasifikasi benda dan klasifikasi makhluk hidup. Dan Ibu berharap ketika materi ini dipelajari dengan baik dan sungguh-sungguh, maka akan bermanfaat untuk pembelajaran materi selanjutnya. Baik, anak-anak hebat Ibu, selanjutnya kita akan ada dalam asesmen diagnostik. Untuk anak-anak hebat yang mempunyai gawai, Ibu Guru akan membagikan link Google Form-nya. Untuk yang tidak mempunyai gawai bisa mengerjakan langsung pada lembar asesmen yang sudah Ibu Guru siapkan. Waktu untuk mengerjakan asesmen diagnostik ini 5 menit. Yang tidak punya gawai, Mona pakai gawai. Nah, jadi Vicky, oke. Untuk asesmen diagnostiknya, waktu yang diberikan untuk mengerjakan asesmen ini 5 menit, dimulai dari sekarang. Waktu untuk melakukan asesmen diagnostiknya telah selesai. Yang melalui link dapat mengirimkannya, kemudian yang mengerjakan lewat lembar asesmen diagnostik bisa mengumpulkan untuk Ibu Guru. Ya, terima kasih untuk semua anak-anak hebat yang sudah menyelesaikan asesmen diagnostiknya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini, peserta didik setelah melalui diskusi dan mengerjakan LKPD mampu untuk membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup, juga dapat menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Sampaikan untuk
Selanjutnya, apakah anak-anak pernah melihat robot dan anak yang sedang berjalan? Nah. Apa yang membedakannya? Ya, Cika, silahkan. Perbedaannya adalah robot tidak bisa bernafas sedangkan manusia bisa bernafas. Ya, robot tidak bisa bernafas sedangkan manusia atau seorang anak kecil dapat Bernafas. Seorang anak dapat melakukan segala hal menurut kemauannya sendiri. Tetapi robot tidak memegang kendali dirinya sendiri. Robot dikendalikan oleh manusia. Baik, Ibu akan menayangkan video manusia dan robot yang sementara bermain tenis meja. Baik, berdasarkan video yang sudah kalian amati, apakah terdapat makhluk hidup? Ada. Ya, baik. Apakah robot termasuk makhluk hidup? Tidak. Masuk. Setelah melihat video sudah ditayangkan, apakah ada anak-anak hebat yang ingin bertanya? Ya, silakan. Mengapa robot tidak digolongkan makhluk hidup sedangkan robot dapat bergerak? Oke, pertanyaannya yang bagus sekali. Mengapa robot tidak digolongkan sebagai makhluk hidup sementara robot dapat bergerak? Robot tidak digolongkan sebagai makhluk hidup karena robot tidak dapat menunjukkan ciri-ciri karakteristik dari makhluk hidup seperti tidak bernafas, robot juga tidak makan dan tidak minum. Robot tidak tumbuh menjadi besar. Kemudian robot juga tidak berkembang biak. Nah, robot dapat bergerak karena baterai sebagai sumber energinya. Energi listrik yang disuplai oleh baterai kepada sistem robot yang menyebabkan robot tersebut dapat bergerak. Nah, sekarang waktunya anak-anak untuk berkumpul, bergabung bersama-sama dengan teman-teman kelompoknya berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang tadi sudah kita lakukan. Jadi ada yang masuk ke dalam kelompok auditory, ada kelompok kinestetik, dan ada kelompok visual. Ya, silakan masing-masing menuju ke kelompok masing-masing. Selanjutnya, guru mengambil kerja dari masing-masing kelompok untuk dapat mengambil lembar kerja peserta didik. Baik, semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerjanya. Sekarang secara berkelompok masing-masing melakukan diskusi dimulai dari sekarang. Diskusi dimulai dari sekarang bisa bersaling bersaling. Kelompok kinestetik akan membuat video sehubungan dengan lembar kerja peserta didik yang sudah didapat. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok visual. Motor bernafas. Motor makan sih. Untuk kelompok auditori bagaimana? Motor tumbuh tidak. Motor berkembang biasanya. Ya, untuk kelompok auditori, untuk tabel ini tinggal dicentang saja ciri-ciri yang dimiliki oleh objek-objek yang sudah tersedia untuk motor, setelah bernafas, silakan tanda centang. Kemudian dianalisa yang mana yang termasuk makhluk hidup dan yang mana yang Tidak. tidak termasuk. Kemudian dari data tersebut bisa dikelompokkan lagi, disebutkan sama bekerja. Terima kasih, Bu.
kelompok visual dapat melakukan kajian literatur melalui buku siswa yang sudah ada, kemudian ada bahan ajar, juga dapat mengaksesnya melalui media internet. Siang Ibu Guru dan teman-teman, alam lingkungan sekitar kita terdiri dari air, tanah, udara. Dalam 3 bagian itu terdapat benda-benda yang sangat beragam corak dan benda jenisnya. Ada yang hidup dan ada yang tak hidup atau benda mati. Misalnya di lingkungan sekitar kita yang dapat kita temukan, tentunya manusia dan beberapa jenis hewan seperti ayam, kucing, cicak, cacing di dalam tanah, dan burung yang terbang di udara tergolong makhluk hidup. Ada juga benda-benda seperti batu, tanah, air, sungai, laut, debu, angin, sampah. Sekolah atau kelas kita termaksud benda yang tak hidup. Adapun ciri makhluk hidup antara lain: 1. Bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Yang keempat, bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Ekstraksi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengandung kinerja tubuh. 8. Beradaptasi. Beradaptasi merupakan penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di punuknya. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungannya yang panas. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan di lingkungan yang berair. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Demikian hasil kerja kelompok kami, semoga bermanfaat. Selamat siang dan shalom. Makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup itu tuh ayam, bunga mawar. Kalau makhluk tak hidup itu air, motor, dan pesawat. Dan pesawat, iya betul. Hidup. Baik, sekarang waktunya kita akan memulai presentasi. Kelompok mana yang akan memulai presentasi terlebih dahulu? Kelompok aviatory. Ya, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama, tujuan pembelajaran. 1. Setelah melakukan pengamatan, gambar peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya dengan benar. 2. Setelah melakukan diskusi, kelompok peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Langkah kerja. 1. Amati gambar di bawah ini. 2. Berdasarkan gambar A. Amati gejala hidup makhluk hidup yang terdapat dalam tabel dan bandingkanlah dengan benda-benda tak hidup. B. Lengkapi tabel berikut dengan memberi gambar centang
jika memiliki gejala hidup. C. Berilah keterangan dari hasil pengamatan yang dapat disimpulkan sebagai benda hidup dan tak hidup. Tabel pengamatan. Motor tak dapat bernafas, makan, bergerak, iritabilitas, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, PK terhadap rangsangan. Keterangan motor benda tak hidup. 2. Bunga mawar. Bunga mawar dapat bernafas, makan, bergerak, iritabilitas, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, PK terhadap rangsangan. Keterangan bunga mawar makhluk hidup. Air tidak dapat bernafas, makan, bergerak, iritabilitas, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, PK terhadap rangsangan. Keterangan air benda tak hidup. 4. Pesawat tidak dapat bernafas, makan, bergerak, iritabilitas, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, PK terhadap rangsangan. Keterangan pesawat benda tak hidup. 5. Ayam dapat bernafas, makan, bergerak, iritabilitas, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, PK terhadap rangsangan. Keterangan ayam makhluk hidup. 3. Berdasarkan tabel pengamatan di atas, analisa dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Dari hasil pengamatanmu, manakah yang memiliki ciri-ciri yang sama? Yang memiliki ciri-ciri sama, motor, air, dan pesawat. 2. Bunga mawar dan ayam. B. Berdasarkan data tersebut, sebutkan kelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang pertama, makhluk hidup, ayam dan bunga mawar. Yang kedua, makhluk tak hidup, air, motor, dan pesawat. C. Mengapa kamu mengelompokkan objek yang kamu amati ke dalam ciri makhluk hidup dan ciri benda tak hidup? Karena bunga mawar dan ayam dapat melakukan aktivitas hidup seperti bergerak, tumbuh, dan berkembang, dapat berproduksi, PK terhadap rangsangan, dapat bernafas, dan lain-lain. Sedangkan kelompok tidak hidup tak dapat melakukan aktivitas hidup. D. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Bernafas adalah ciri hidup makhluk hidup yang utama. 2. Dapat bergerak. Dapat menggerakkan anggota badan, berjalan, berlari, bahkan bisa berenang. 3. Dapat tumbuh. Dapat tumbuh lebih cepat, tetapi ada juga yang lambat pertumbuhan. 4. Berkembang biak. Dapat melakukan reproduksi, menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip induknya. 5. Dapat menanggapi rangsangan. Rangsangan dimaksud berupa cahaya, sentuhan, suhu, aroma, dan lain-lain. Sekian dari presentasi mau bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok kinestetik. Mungkin saya akan bertanya kepada kelompok auditori. Tadi pada tabel diberi tanda centang pada bunga mawar atau tumbuhan mawar dapat bernafas. Kalau pada manusia atau hewan ada alat pernapasannya. Yang ingin ditanyakan, apakah bunga mawar atau tumbuhan mawar mempunyai alat pernapasan? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Menurut kelompok kami, tumbuhan dalam hal ini bunga mawar dapat bernafas karena bunga mawar tergolong makhluk hidup. Jadi tumbuhan dapat bernafas melalui daun maupun akar. Apakah Anda sudah puas? Sekian dari kelompok kami. Sebelum lanjut ke kelompok visual mempresentasikan hasil kerjanya, kita akan ada dalam ice speaking. Ibu guru menyatakan selamat pagi, kita bertepuk tangan. Selamat pagi. Kalau selamat siang, tepuk tangannya sebanyak 2 kali. Selamat sore, 3 kali. Selamat malam, kita bertepuk tangan tapi tidak mengeluarkan bunyi. Ya, nice. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke, baik. Tepuk tangan. Kesempatan diberikan kepada kelompok visual untuk menyampaikan hasil kerjanya. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok visual untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Ya,
Ciri-ciri makhluk hidup: bergerak. Bergerak juga dapat jalan atau lari, melompat, melata, terbang, berenang, makan, merasa, marah, menangis, tertawa. Bernapas juga menggunakan paru-paru, insang, trakea. Berkembang biak juga dapat beranak, bertelur, dan bertunas. Tumbuh. Benda-benda mati. Benda-benda mati contohnya seperti sepatu, ikat pinggang, raket, pensil, sepeda, gerobak, kursi, dan netam. Makhluk hidup. Makhluk hidup di sini ada sapi, bayi manusia, jamur, siput atau bekicot. Ada juga lalat dan teratai. Ya, sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan. Saya Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok auditori, dan saya akan bertanya kepada kelompok visual. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Apakah tumbuhan bergerak? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Menurut kelompok kami, ya, tumbuhan bergerak. Seperti contoh bunga jam 9 akan mekar pada waktunya, kemudian daun tubuh putri malu akan menutup ketika disentuh. Ya, sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti hasil kerja dari kelompok kinestetik yang akan dipresentasikan. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok kinestetik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami lewat video yang telah kami buat bersama-sama. Pertemanan alam lingkungan sekitar kita terdiri dari air, tanah, udara, dan tiga bagian itu terdapat benda-benda yang beragam pola dan jenisnya. Ada yang hidup dan ada yang tidak hidup atau tidak mati. Demikian video singkat kami. Itu sekian dan terima kasih. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok kinestetik, makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri dan jenisnya supaya spesiesnya tidak mengalami kepunahan. Kemudian juga salah satunya juga untuk mewariskan sifat pada selingannya. Oke, selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan untuk pembelajaran kita di hari ini. Kita akan membuat kesimpulan pembelajaran di hari ini untuk anak-anak hebat. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan, Elis. Hidup adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Baik, tepuk tangan dulu sekali. Ada lagi kesimpulan yang lain?
progresnya. Baik, waktu untuk pengerjaan soal post-testnya sudah berakhir. Oke, guru berikan hanya 5 menit untuk 5 soal. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi untuk pembelajaran kita di hari ini. Apakah ada kendala selama proses pembelajaran berlangsung? Apakah semua materi dapat dipahami dengan baik? Kalau begitu, Ibu akan membagikan lembar refleksi untuk dijawab sesuai dengan ekspresi terhadap pembelajaran yang berlangsung di hari ini. Semua anak-anak hebat memberikan tanda centang pada masing-masing ekspresi. Semua sudah selesai mengisi lembar observasinya, dapat dikumpulkan. Terima kasih untuk partisipasi dari setiap siswa untuk mengisi lembar refleksinya. Di materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengapa kita mengelompokkan makhluk hidup untuk pertemuan berikutnya. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Semoga di pertemuan berikut kita diberikan kesehatan, tetap semangat untuk belajar, mencapai cita-cita, dan tercapai apa yang dicita-citakan, menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Dan Ibu akhiri pembelajaran saat ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Dwiki.